dari 21 NFT, bahkan satu player down kembali oleh seorang Ramones dengan UMP Gaming badinya, dan bahkan ada sebuah counter shoot dari seorang Jar Jar, tapi tidak bisa karena last man standing Jar Jar kali ini harus berputar otaknya, lari ke lantai 2 juga bakal menjadi sulit, pilihan yang sulit untuk Jar Jar, bakal langsung digerebek maut aja, dan Jar Jar pun menembak, dan akhirnya 21 NFT lagi-lagi berhasil memenangi fight atas Tainan. Linux pun langsung dia menggerutu pelor-pelornya untuk mencoba terus memberikan taunting. Sebenarnya bisa dibilang defense udah dimenangkan sama Enkins. Mereka tinggal bisa menunggu kedatangan ataupun misalnya gini, ada tim yang attack, itu pasti celahnya itu terlihat loh ketika mereka jalan menggertak gitu. Tapi sayangnya malah Enkins, menurut gue mental mereka yang agak sedikit, wah gue ke pressure nih, gue harus cari jarak lagi. Wah, malah mereka dibalikin lagi untuk dicari celahnya oleh 21 NFT. Sebenarnya ini udah kejadian berkali-kali gitu. Saing gengsi dan keadaan jadinya kayak Enkins. Nggak kayak cewek kak. Iya. Ini kalau nge-case sama Cijal tuh banyak fun fact seperti ini Cijal. Tapi yang lebih faktanya, pemain mall tertangkap satu demi satu. Zai pun juga sudah bertahan di situ untuk mencoba mengcover dari Frenzy. Adanya gerakan yang digunting dari Flyboy dan juga Leon Desert. But why? Zai nggak di finishing terlebih dahulu, tapi Leon Desert langsung memutar ke sebelah kiri dan diselesaikan dengan apik dan juga ciamik Cijal. Wow, langsung ditempik begitu saja ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Flyboy, kayaknya masih mau melakukan Jepit Cijal kayak kejauhan. Nampaknya bakal menjadi watchtower pemantau di teritorial sekitaran mereka Cijal. ya langsung berusaha untuk menjadi third party di sini. Dan langsung dipantau juga, tapi di arah yang berbeda kita melihat dari Pikmi bertemu dengan Bigetron Red Alien satu persatu. Dan what? BTR? Itu fightnya apa ya? Tiba-tiba langsung hilang begitu saja. Berarti, oh ini kayaknya dari Bigetron Red Aliens yang berusaha untuk ngegerusuk ke bootcamp. Yes, betul sekali Cijal. Masih dari seorang Moskow berada di daerah Watchtower. Mereka sudah menyadari ada info yang masuk dari Moskow, terdapat BNW beberapa pemainnya sudah terserap, Gio dan juga Apip terutama. Langsung di set up oleh pemain-pemain dari KG, Fokker, Flyboy, Leon DZ juga menempati posisi mereka yang paling enak Cijal. Namun di sisi lain GPBR, tim yang juga cukup diunggulkan di sini untuk di Sunhawk pun mereka masih mencoba peruntungan killing mereka terutama yang masih minim banget utility. Ya, Cijal betul sekali. Bener banget, minim banget utility-nya. Aduh tuh bener, capek banget gue. Senjata menuju ke arah lawannya HFX. Belum ada yang mau berpindah, belum ada yang mau bergerak. Malah ada satu player dari HFX melakukan inisiasi yang sangat menarik. Dan bahkan ternyata Alpha pun berhasil untuk menangkap satu orang Harvest. Tapi ternyata di arah yang berbeda, geser lagi kita kameranya menuju ke arah 21 NFT dan juga BNW. Gue bingung banget tapi nggak apa-apa dari Flippy lanjut. di situ mencoba mendobrak satu pemain dari belakang bebatuan, tapi lihat Jaws, gila backstabber seperti assassin tidak terbaca di situ dan langsung terkejut terheran-heran dari 21 NFT. Mereka melakukan persembunyian, Boycha terserap darahnya setengah, tapi lihat dua guntingan Ramones dan juga Boycha tadi mampu menumbangkan dari seorang Jaws. Flykido masih belum berani untuk nge-push terus menerus, pemain 21 NFT lebih memilih untuk merevive rekannya Cijal. Ini adalah posisi yang bahaya sebetulnya untuk kedua belah pihak dari BNW dan juga 21 NFT. Sama-sama harus saling melakukan revive terlebih dahulu. Karena memang ini adalah entry point untuk kedua tim ini. Dan dari BNW, Jaws pun berhasil untuk dibangkitkan kembali. Flykido bergeser dan kamera kecil pun melanjutkan peperangan antara Void dan juga HFX. Tapi di sini main camera masih menuju ke arah 21 NFT dan juga BNW bakal maju dari bagian atas high ground. Jaws PRMN mencari dan mencari. Bakal kelihatan tapi ternyata Boychi pun yang tertangkap di bagian bawah. Dua kamera secara bersamaan menunjukkan fight. Silakan teman-teman nonton mau yang mana bebas. Gila, hiding spot dari 21 NFT minim banget, apalagi mereka berada di lower ground, hanya mengandalkan bebatuan dan mudah disantap. Adanya dua pergerakan perguntingan dari pemain-pemain BNW ini menyulitkan, dan 21 NFT pun selesai nggak bisa bertahan lebih lama. Poin yang cukup nikmat diambil oleh Jaws dan juga Flykido, dan juga tambahan lootingan tentu mampu. Datang lagi ARS, sudah menyadari selalu menjadi third party. Di Sunhawk ini menarik sekali Cijal, tapi mereka hanya mengandalkan 3 saja, but ya jumlah kuantitas tetap menang. 3 versus 2 chemistry masih berputar-putar mencari informasi lebih untuk mencari tahu letak detil pemain BNW ini ada di mana. Chemistry masih belum berani karena coveran teman-temannya pun juga masih cukup jauh untuk coba nge-push ke BNW.
BNW bakal berusaha untuk stop dulu di sini. Dia nggak bakalan terlalu banyak melakukan pergerakan, apalagi ada beberapa obstacle dan hiding spot yang bisa dimanfaatin untuk sementara waktu. ARF pun langsung mengutus seorang chemistry nampaknya untuk mencari positioning yang lebih luas lagi untuk mencari informasi. Tapi tadi gue mau bahas sedikit tentang fight di kamera kecil. Poin dipulangkan oleh HFX, tim yang tadinya lu mau bakar-bakar. Iya. Nggak terlalu kelihatan sebenarnya ada apa dan apa yang terjadi, tapi ini menjadi hal menarik karena pucuknya udah dipulangkan. Oh iya, pucuknya udah dipulangkan. Kamu baru sadar? Ya juga ya. Iya juga. Tadi Ciel ya yang terakhir ya dihantem ya, tapi dari Boom mereka masih stay hungry. Hungry beast. Hungry beast, oke. Tapi CEO-nya kayaknya low mentality deh. Kenapa? Karena langsung pesimis gitu, padahal masih ada 3 hari. Gue gak ngerti sama bukan hashtag @boomid1. Ya, gue mention langsung. Tapi yang pasti dari ARF, mereka agak sedikit kesulitan. Setelah tadi batal untuk arah BNW, mereka menemukan Aura. Tapi Rosezi dari area kejauhan. Ini cover yang susah Cijal, tapi tadi mampu memberikan impact yang dalam banget ke arah Acul Cijal. Dan tembakan dari Aura Rosesi itu ada di bagian blue zone. Dia cukup tenang untuk melakukan tembakan seperti itu. Dan bahkan ada follow up juga dari No Mercy menuju ke arah bagian depan, menuju ke arah teman-teman ARF juga agak sedikit tertekan di sini. Dalam waktu 10 detik, zona pun akan bergerak. Mampukah kedua tim ini menyelesaikan perseteruan yang sedang terjadi sementara waktu juga Genfos bakal maju ke arah bagian depan, menembak dari bagian kanan. Bakaran Molotov menumbuhkan chemistry dan bahkan Acul pun terlihat di depan sana. Casper yang tersisa, hantu yang berusaha untuk mencari jalan keluar tapi bakal di pressure terus-menerus juga oleh teman-teman dari Aura, dan Genfos pun melawan Blue Zone, maju ke arah bagian depan. Masih belum kelihatan ada di bagian mana Caspernya, berusaha untuk bertahan seorang diri tapi Genfos terlalu greedy. Dia lupa akan menjaga diri dan bahkan dari Caspernya yang masih bertahan Junior. Yes, tadi kalah flick menurut gue, kalah mencoba hiding-hidingan satu sama lain dan ada sedikit angle yang terbuka dari mata seorang Casper ke arah Genfos, dan Genfos pun juga masih belum tahu bahwa di belakangnya ada BNW juga yang diam-diam juga menyantap. Dan yes, well play, nice play untuk tim dari ARF. Mereka masih bertahan dengan satu playernya. BNW juga pun mereka masih masuk entry dari sisi bawah kiri perlahan namun pasti, dan juga menyadari tadi bawah depan mereka ada tembakan-tembakan yang harus mereka pantau, yaitu tim Aura. Flykido bahkan sudah menyadari Rosati dan bahkan ingin menjadikan elimination point, namun mereka juga harus sadar juga next step PJV yang akan menyambut kedatangan mereka Cijal. Yep, karena udah ada di bagian depan ya yang menjadi satpam zonanya, apalagi dengan circle seperti ini secara otomatis jalur atau ruang gerak yang masuk dari bagian selatan atau arah jam 7, jam 6 ini bakal susah banget. Mereka harus melewati rawa-rawa juga, akan ada banyak halangan dan rintangan. Sementara dari Hans Forio masih bertahan seorang diri saja, gue nggak tahu masih efektif atau enggak untuk nahan Blue Zone seperti ini. Gue rasa udah nggak efektif sih. Yes, dan dari BNW mereka mesti bertahan dulu untuk sementara waktu, nggak ingin terlalu terburu-buru karena mereka tahu jumlah playernya mereka punya hanya 2 dan GPBR. Mereka sudah mengontrol masuk dari area timur dan juga mengontrol sisi high ground, dan ya semua celah, lihat minimapnya, angle semua kanan kiri mereka jaga dengan baik. Tinggal bagaimana mereka melakukan eksekusi timingnya aja. RRQ BSG menjadi pilar paling depan, palang pintu untuk menjaga pergerakan dari seorang GPBR. Pinky yang terketahui posisinya bisa akan ditumbangkan dan titik dari lagi. Ya ampun, gemes banget itu, setitik darah lagi. BSG belum beruntung kamu untuk mendapatkan Gremory kalau nggak salah gue tadi, atau Pinky. Soalnya Iron Sight ya yang digunakan sama seorang BSG, dan itu adalah UMP, tapi malah BSG yang dikembalikan keadaannya, di counter oleh seorang Gremory, membuat posisi dari RRQ pincang sebelah, dan ini membuat dari GPBR memiliki waktu untuk bergerak lebih leluasa, masuk kembali ke arah bagian dalam juga, berusaha untuk memberikan pressure yang kita bisa melihat dari bagian minimap. Beberapa player-player dari GPBR terus memberikan tekanan, terus nge-pressure, terus maksain supaya mereka bisa masuk dan nge-retake dan bisa mendapatkan circle-nya. Yes, dan dampaknya dari BSG agak sulit untuk coba di-revive karena berada di sisi luar juga. Begitupun pemain RRQ harus try hard untuk menjaga kasih siata, dan ini bakal menjadi makanan yang empuk banget untuk GPBR untuk menggunting lagi pergerakan dari pemain RRQ. Mort ditugaskan untuk menjadi bagian prone bom di situ untuk menjaga dari seorang Nexus. Nexus pun sedikit menarik mundur, sudah mengetahui letak Mort tapi belum tahu letak pastinya. Jerai juga ingin mengambil sisi kanan, tapi di sisi recent elimination Boom juga sedang berbaku hantam dengan GPX. Tadi Yami mendapatkan dari seorang KF, tapi Mort diketahui posisinya dari area kejauhan. Javos Red Face mengambil kesempatan tersebut menjadi third party Cijel. Berarti ada 3 tim ya yang masuk dari sudut yang sama. Sementara ini dia Bumi Sports yang masih bertahan. Beberapa player-playernya sudah mulai dipincangkan juga, sempat untuk melakukan revive. Tapi Cleon sedang berusaha untuk membangkitkan seorang KF juga. Mereka berhasil untuk bangkit, tapi
Dari Boom pun langsung gerak cepat melemparkan beberapa utilities ke arah bagian bawah dari GPX. Lari terbirit-birit, tapi masalahnya ini kalau dia udah lari, ujungnya tuh kemana, terus apakah dia bisa naik atau enggak gitu? Iya juga ya, apalagi kalau lo di bawah sangat Nah. tidak diuntungkan dengan angle yang diambil dari seorang Ponbit tadi luas sekali dan yes, mudah mampu untuk mendapatkan dari Cleon. Tinggal bagaimana KF aja. Dia ngumpet dari Ponbit, ketahuan dari Microboy. Agak serba salah dari sisi bawah. Belum lagi lumpur-lumpur yang bakal mendelay pergerakan mereka nantinya. Tapi Gremory, ini GPBR enak banget loh masuk dari timur. Dan juga RRQ akhirnya mereka kelimpungan. Harus ada angle yang dijaga dari sisi belakang. Dan PJV pun mereka nampaknya bakalan lebih fokus untuk menutup tim dari GPBR terlebih dahulu. Tadinya RRQ yang menjadi satpam zona, tapi sekarang posisi terbalik. Yes. Malah mereka yang ditekan oleh dua sisi ke Burger ya. Kena posisi Burger jepitan kiri dan kanan. Dari GPBR juga terus memberikan beberapa pressuring fire di zoning out. PJV pun sama. Gue nggak tahu nih, ini RRQ kalau bisa survive dari posisi kayak gini nih hebat sih. Ya, ya, begitupun mereka berada di low ground itu benar-benar mudah banget didapatkan ketika dua tim ini benar-benar maju untuk saling menyerang dan akhirnya RRQ dulu yang ketahuan, bukan GPBR, BCV. Tapi yang di sisi bawah, Boom cukup nyaman, mereka punya kompon juga Cijal, tinggal bagaimana mereka finishing ke arah KF terlebih dahulu karena itu bakal menjadi PR yang paling berat mereka. Controlling dilakukan dengan baik juga oleh tim Javos, tapi dari GPBR mereka lebih melebar lagi, menurunkan Gremory untuk menjaga sisi dari tim Boom. Yap, dan kalau kita pantau Red Face kayaknya sadar dengan rekan setimnya Dulu ya kan. Kayaknya emang gitu ya, kalau ada yang koneksi sama mantan tuh peka banget gitu, langsung sensitif, langsung ih ada tuh gitu. Kan kelihatan langsung, padahal kita belum lihat tapi dia langsung kekerannya ke situ. gitu ya? Iya nggak sih? Iya juga ya. Iya makanya ya. Oke kita lihat juga di sini bakal ada langsung tembakan dari seorang GPBR Nexus menuju ke arah bagian depan. Lynx menggunakan vehicle-nya sedikit ngepot, sedikit drifting. Berusaha untuk mencari informasi tapi Nexus belum ada peluru yang connect. Tapi seenggaknya dia sadar kalau memang ada beberapa player-player yang akan menjadi ancaman di bagian depan sana. Gila, Pikmi banyak juga 8 element yang mereka dapat dan dominating juga dikantongi oleh pemain dari Jalfos mendapatkan lagi Red Face. Udah back to top performance kah? Karena ini galak banget seperti Exa yang benar-benar gue lihat pada umumnya. Satu buah granat pun juga diberikan. Stop untuk sementara waktu, tapi yang pasti dari pemain-pemain Boom pun juga sudah melakukan eksekusi perlahan-lahan pasti. Namun dari Tenggara nggak terlalu terburu-buru. Kalau melihat pemain Javos pun mereka lebih memilih untuk terus menekan ke arah high ground dan mengontrol untuk low ground ke arah GPBR. Yap, kita akan melanjutkan juga peperangan yang masih cukup panas di sini dari Boom. Melihat ke arah bagian depan juga bermain di bagian pinggiran. Seenggaknya mereka punya compound yang bisa dimainkan. Tapi GPBR sih yang paling nyaman sejauh ini. Compound mereka berada di bagian tengah. Tapi masalah ini adalah lower ground. Ini kalau digerebek secara bersamaan oleh dua tim, ditekan secara bersamaan, ini akan menjadi kelimpungan untuk GPBR itu sendiri. Tapi nampaknya dari PJV menunggu untuk circle-nya mengecil dan melihat ke arah bagian depan. Lynx tertangkap oleh seorang player dari Boom Esports. Yes, KF. Benar-benar nih harus dituntasin banget sih. Kalau nggak bakal menjadi backstabber nanti untuk tim Boom. Dan mereka harus tetap kontrol KF. Nampaknya Ponbit yang bakal terus menjaga dari seorang KF di sebelah kanan. Dan sisanya Boom yang lain menjaga pergerakan PJV. Dan wing pun terdengar akhirnya di telinga gue langsung live direct dari meja caster. KF benar-benar di pressure. Blue Zone pun juga perlahan untuk mendatangi diri dia. Lynx nggak bisa diselamatkan kembali. Zuxi pun datang di knockdown oleh KF. Tapi GPBR datang untuk menjadi close combat. Situ oleh Biki. UMP-nya benar-benar keras sekali. Sisa Microboy aja yang masih bertahan dan meletup di situ dengan satu vehicle dan selesai. Gremory memfinishing pemain-pemain dari Javos. Dan PJV pun pulang dengan 7 eliminations, tidak berhasil untuk survive dan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi di sini dua tim yang tersisa, Boom Esports dan juga GPBR. Nampaknya dari Boom Esports sudah bangkit kembali terus-menerus di 2 hari kemarin dan mereka berusaha untuk melakukan comeback. Melemparkan kembali sebuah nades terlebih dahulu ke arah bagian depan dan ternyata connect nades-nya dari seorang Boboho. Di follow up juga dengan tembakan-tembakan mau dari bagian belakang tapi Pinky masih cukup kuat di bagian atas berusaha untuk menembaki player-player dari Boom yang berusaha untuk nyebrang. Dan nampaknya dari Boboho pun mendapatkan posisi dari bagian samping yang cukup mengerikan. Unstoppable untuk Boom Esports. Loncat ke arah bagian depan dan Boom Esports stay hungry! Hungry Beast! Hungry Beast! Ini menjawab dari mentalitas anak-anak ataupun player-player dari Boom Esports yang tidak sama dengan mental dari CEO-nya. Luar biasa sekali Boom Esports.